Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiono, guru SMA Negeri 1 Wuryantoro Wonogiri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melakukan uji kerja di sekolah saya, SMA Negeri 1 Wuryantoro. Demikian praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siap. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Ya. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu. Bunga Aulia, Cahaya Windy, Rahmawati, dan Adinda, Salima Putri, Oktavia, Dea Permata, Dea Rahmawati, Demian Diwa, Desi Arini, Deswita, Devi Dwi Antika, Dimas Dwi Handika, sakit. Bagus Maulana, Aji Pratama, Dinar Widya, yang dispen satu orang, yang lainnya ada yang sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga besok bisa kembali aktif untuk mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum dilanjutkan pembelajaran siang hari ini, yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada salah satu untuk memimpin, ya. Silahkan ke depan untuk berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah luka darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Untuk kesempatan pada siang hari ini, ya, pada jam saya informatika, saya akan menyampaikan yaitu materi fitur lanjut aplikasi perkantoran, yaitu integrasi aplikasi Office, melanjutkan
daripada pertemuan yang lalu gitu ya. Maka pada kesempatan siang hari ini tentang Melmerge atau integrasi aplikasi Office melanjutkan, yaitu fitur lanjut aplikasi perkantoran. Maka tujuannya itu apa toh? Setelah kita nanti akan pembelajaran pada siang hari ini, tujuannya apa toh? Nah, harus memahami tujuannya. Tujuannya yang pertama, setelah mempelajari dan memahami materi tentang fitur lanjut Melmerge pada aplikasi perkantoran, peserta didik dapat mengintegrasikan fitur lanjut antar aplikasi perkantoran dengan tepat. Ya, ini mengintegrasikan. Ya. Kemudian yang kedua, tujuannya setelah mempelajari dan memahami materi tentang fitur lanjut Melmerge pada aplikasi perkantoran, peserta didik dapat menyajikan konten aplikasi perkantoran dalam berbagai representasi yang sudah dianalisis dengan benar. Ya, jadi siang hari ini kita hanya tujuannya materinya itu bisa dua ini. Pertama mengintegrasikan, yang kedua menyajikan, gitu ya. Bisa dipahami ya tujuan kita ini ya. Ya, baik. Kemudian saya akan menjelaskan ini tujuan ini. Saya mau pakai metode apa? Metode pembelajarannya ya. Kalau dulu saya pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan, yaitu integrasi aplikasi Office, yaitu menggunakan metode PBL, Program Based Learning, gitu ya. Maka ini sebagai kelanjutannya ya, sebagai kelanjutannya saya menggunakan yaitu metode pembelajaran, yaitu PJBL, Project Based Learning. Ya, maka harapan saya, harapan Pak Guru, yaitu nanti bisa integrasi aplikasi Office ini bisa menghasilkan produk, sehingga nanti untuk di dunia kerja itu kita itu lebih baik gitu ya. Nanti bisa digunakan gitu ya untuk kehidupan sehari-hari, untuk nanti di dunia kerja gitu ya, ada produknya, bisa dipahami ya. Nah, baik. Kemudian sekarang kita masuk ke yang sintaks yang pertama, yaitu tahap penentuan pertanyaan mendasar ya. Saya sebelum melanjutkan ini saya ingin bertanya, pernahkah dulu waktu di SMP itu dapat pembelajaran informatika? Belum. Ada yang lain? SMP-nya yang dapat materi TIK informatika? Belum? Ada? SMP mana? SMP 2 Eromoko. SMP 2 Eropa ya? Nggih. Oh ya, Eropa itu Eromoko ya. Ini? Udah. SMP mana? SMP 1 Wonogiri. Oh, SMP 1 Wonogiri. Kalau belum dapat, nanti saya akan sampaikan ini. Apa itu materi, yaitu tentang aplikasi perkantoran ya. Tolong diperhatikan ya, Mas ya, diperhatikan ya. Saya akan menyampaikan materinya ini. Nah ini ya. Tadi pertanyaannya, seorang bendahara sebuah toko komputer setiap bulannya harus membuat daftar slip gaji bagi karyawannya. Slip gaji berisikan nama, gaji pokok, dan potongan lainnya. Apakah slip gaji harus ditulis satu persatu? Jika iya, membutuhkan waktu berapa lama? Apakah ada cara yang lain atau lebih efisien? Apa? Jawabannya apa kira-kira? Apa? Mbak Cahaya gimana? Angan-angannya? Pakai Melmerge gitu ya. Kalau karena Mbak Cahaya dulu sudah mendapat mereka ada bayangan. Kalau yang lainnya? Belum. Ya, baik. Jadi ini nanti ini maksudnya seperti ini. Seandainya nanti kalian itu suatu saat lulus SMA, umpamanya tidak kuliah atau kuliah kemudian dapat pekerjaan. Lah ternyata kalian itu bagian apa? Bendahara. Diamanai suruh membuat apa? Slip gaji gitu ya. Nah, kalau mungkin jumlahnya hanya 5, 10 gitu ya.
nanti tinggal ditulis kemudian diganti di print itu. Tapi kalau PT itu kan ada sampai ribuan, ada ratusan, kan tidak mungkin secara manual, maka harus komputerisasi. Nah, bagaimana atau caranya itu? Nah, ini kita perhatikan ini ya. Nah, ini ya. Ini yang akan kita bahas ya, yaitu apa itu MS. Suatu fasilitas di dalam MS Word yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat seperti dalam pembuatan surat undangan, surat tagihan, surat promosi penjualan, dan berbagai jenis. Pembuatan dokumen lainnya yang dapat dikirim ke beberapa penerima atau tujuan. Nah, jadi intinya kalau sini kan buat undangan, buat surat tagihan, surat promosi penjualan, dan sebagainya. Jadi intinya nanti kalau sudah diintegrasikan antara data Excel, Word, PowerPoint dihubungkan, nanti semuanya bisa ya, bisa dijalankan ya. Nah, ini jenisnya, jenis MMS, ada surat, ada label surat, ada amplop, ada direktori ya, maksudnya surat, label surat. Nah, biasanya label surat ini tuh loh, kalau orang mau kan dapat ulem tuh. Yeah. Nah, kemudian di depannya itu kan ada namanya toh. Yeah. Nah, kalau belum paham tentang integrasi ini, maka pasti pesen ulemnya itu pasti namanya itu kosongan. Kalau jumlahnya hanya 100 mungkin enak ya. Kalau undangannya 2000. Iya. Nah, makanya ada memes ini nanti kalau pakai memes ini nanti ini kalau di print jumlahnya 2000 dengan surat undangan itu dengan nama alamat sudah masing-masing, sehingga meringankan sohibul bait, tuan rumahnya itu ya, pengeluarannya tidak tambah, paham ya? Nah, maka besok kalau kalian itu mau nikah gitu ya, orang kok dikosongi ya, tapi sudah setelah itu udah gitu ya. Nah, apalagi jadi sekretaris Karang Taruna, sekretaris OSIS gitu ya, buat undangan kan bisa pakai ini ya. Baik, saya lanjut. Apa yang dibutuhkan? Nah, dalam membuat untuk mengintegrasikan itu apa toh yang dibutuhkan gitu ya. Nah, umpamane gawe sambel yang dibutuhkan apa? Lombok, uyah ya. Nah, apa? Bawang, sambal bawang ya. Ya sama. Nah, ini kita itu mau mengintegrasikan apa toh yang dibutuhkan? Nah, ada bayangan ya? Ya, itu yang pertama dokumen utama ya. Pertama dokumennya itu berarti buat surat undangan, berarti dokumen utamanya apa? Buat undangan dokumen utamanya ngetiknya di mana? MS Word, paham ya? Nah, berarti datanya utama ini buatnya dulu di MS Word. Nah, data yang kedua yaitu data source. Nah, berarti kalau buat undangan contohnya nama, alamat, kota, berarti yang dibutuhkan datanya di mana? Carane piye to? Lah nek gawe sambel kan enak. Oh, kuwi wis enak kabeh karek ngulek to. Nah, kalau ini mengintegrasikan ini langkahnya bagaimana toh? Nah, ini. Nah, berarti langkah pertama yaitu buka program MS Word ya. Berarti dibuka MS Word-nya gitu ya. Itu kemudian langkah yang kedua yaitu kita itu ketikkan undangan sesuai dengan kebutuhan, simpan dengan nama yang diinginkan. Berarti karena mau buat surat berarti ngetik MS Word-nya ya, surat di MS Word gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu buka Excel. Tadi data utamanya yaitu MS Word buat suratnya, kemudian data yang kedua yaitu apa? Nama, alamat, kota di mana? Di Excel. Berarti kita membuat data ini. Ini kan nama, alamat, kota karena mau buat surat. Contoh kalau kalian itu mau buat surat undangan OSIS, yang dibutuhkan apa? Alamat sekolah. Nama sama kelas. Karena kalau tempatnya sama di SMA ini, ya dah. Mungkin ruangannya rapatnya di ruang meeting atau di aula atau di kelas berapa sama. Yang bedakan apa? Kelas sama nama itu. Baik, berarti sudah paham, ya. Baik, kemudian lanjut, ya. Langkahnya
Ini ini nanti bentuk suratnya ini, kemudian nanti dipanggilkan di MERS itu, ya, kemudian jalannya seperti itu, ya. Itu sedikit gambaran dalam mengerjakan yaitu integrasi aplikasi perkantoran, fitur lanjut aplikasi perkantoran atau MERS. Bisa dipahami? Bisa. Baik, yang kedua yaitu kita masuk ke mendesain perencanaan project, ya. Silahkan kalian ini buka tentang materi, ya, yaitu di buku bab 3 teknologi. Itu yang pertama yaitu kan integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste, sudah. Kemudian yang kedua fitur integrasi konten dan aplikasi. Itu, ya. Coba dibuka ini. Dibuka dulu di halaman 45. Yang kedua yaitu fitur integrasi konten dan aplikasi, sudah. Kemudian object linking, sudah. Nah, kita sekarang ini masuk ke materi yang halaman 57 yang bawa buku 57, yaitu fitur lanjut aplikasi perkantoran. Nah, ini yang saya akan bahas ini, yaitu fitur lanjut aplikasi perkantoran, halaman di halaman 57 buku paket, yang bawa buku paket, ya. Paham, ya? Nah, kemudian atau dibuka di komputer itu, ya, sudah ada, bisa diakses di folder UKIN 2024. Silahkan dibuka, ya, dibuka. Nah, bahan ajar itu, ya, silahkan dibuka di bahan ajar. Coba ini nanti itu tentang membahas tentang yaitu pokok-pokok materi, ada fitur merge dan sebagainya, ke bawah, ya. Itu, ya, itu bisa dibuka. Sudah ketemu? Sudah. Nah, itu bisa dibaca-baca, ya, sebagai referensi untuk mengerjakan itu, ya. Kemudian bisa, ya, ada, ya. Nah, itu kemudian sekarang bentuk kelompok. Kelompok 1 mana? Bergabung. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah. Ini geser. Baik, kelompok berapa? Sama? 5 orang? 4. Ya, berarti nanti gabung, ya. Dulu enggak masuk. Ini kelompok berapa? Sama. Oh, 3. Wih, kelompok 4 orang atau 5 orang? 4. Hah? Dina enggak masuk? Jika enggak. Pindah dulu. Baik, sekarang saya bagikan LKPD, ya. LKPD, ya, Mas. Ini, ya. Ini mbak saya, ya. Tuh, kemudian ini, ya, kelompok itu, ya. Ini kelompok terakhir. Ya. Kegiatan, langkah-langkah kegiatan halaman pertama. Halo. Halaman pertama, ya.
itu cermati form slip gaji dengan menggunakan MS Word. Tadi berarti ngetiknya surat di mana? Di MS Word, seperti nanti tampilnya seperti di halaman 2. Silahkan dibuka halaman 2 biar cepat efektif ya. Sudah? Nah, kemudian nanti setelah ngetik seperti itu di MS Word, nanti langkah yang kedua, buat tabel untuk perhitungan gaji karyawan menggunakan Excel. Tadi kan kita untuk mengintegrasikan pertama Word, kedua Excel. Berarti Excel ngetiknya ini di gaji pokok karyawan ya, kemudian divisinya, keuangan apa, lemburnya dan sebagainya, BPJS-nya di Excel. Paham ya? Baik, nanti tampilnya kalau sudah jadi seperti di halaman 3. Yang ke-10, kumpulkan kedua file slip gaji dan gaji dalam bentuk soft file, beri identitas peserta didik, nama dan nomor absen. Dia KPD itu ya. Halo. Nah, yang terakhir, kirim melalui link Google Drive, yaitu ukin_mujiono di Google Drive. Jadi nanti produknya di halaman terakhir itu yaitu hasil screenshot sama deskripsi kegiatan. Itu nanti berarti hasil produknya itu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke yaitu menyusun penjadwalan ya. Saya menginginkan butuh berapa menit? 20 menit cukup ya? Cukup ya? Ya syukur nanti tidak sampai 20 menit ya. Saya minta kesungguhannya, kolaborasi dengan temennya ya. Berarti salah satu biar cepat strateginya, salah satu ngetik MS Word, salah satu ngetik Excel ya toh? Setelah jadi kemudian nanti diintegrasikan. Baik, selanjutnya ini apa itu? Saya akan memantau untuk perkembangan proyek ya. Nanti walaupun jenengan sambil mengerjakan itu, saya juga melakukan penilaian ya. Jadi tolong saya minta dengan harap sungguh-sungguh sehingga nanti bisa memahami materi ini. Allah. Baik, ini buat ininya data MS Word-nya ya. Iya, data Baik, utama. Mbak saya buat data MS Word-nya, terus Mbak Excel-nya ya. Langsung buka Excel saja. Ini di close dulu, ini kebanyakan ini. Nanti buat Excel-nya ya. Nanti nggak selesai nanti. Oh yes. Ini pak ini kenapa nih? Ayo, ini pakai nih. Ayo Mas. Slip gaji loh. Mau BPS. Nah, sekarang yaitu ini menyajikan hasil karya ya. Saya minta perwakilannya dengan kesadaran untuk presentasi dari hasil karyanya. Kalau dulu Mbak Cahaya ya yang presentasi ya. Ya, yang selain yang Mbak Cahaya siapa? Mbak Bunga. Ya silakan sama kelompoknya untuk ke depan untuk presentasi. Ya.
presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 6 yang bernama absen 1. Saya Emaila Setia absen 30. Saya Juliarga absen 22. Saya Eka Saudia Anggani absen 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang informatika mengenai LKPD yang tadi sudah diberikan oleh Pak Budi. Yang pertama, kita membuat terlebih dahulu gaji atau data-data di Microsoft Excel. Di sini terdapat tanggal, nama, deskripsi, gaji pokok, tunjangan jabatan, uang lembur, uang makan, uang transport, BPJS, potongan pinjaman, dan jumlahnya. Kita ambil. Ambilkan apa? Kemudian di Microsoft Word kita membuat data mengenai apa yang akan kita tuliskan seperti tadi, tetapi kita menggunakannya di data MS Word seperti ini. Selanjutnya, ini adalah beberapa hasil screenshotan dan deskripsi kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama, kelompok kami membuat data utama melalui MS Word. Lalu, yang kedua, kelompok kami membuat database di Excel seperti yang tadi. Kemudian ketiga, kelompok kami mengklik mailing dan memilih sheet yang akan ditautkan. Setelah itu kami menulis file Excel yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi di sini ada integrasi antara MS Word dan MS Excel. Yang keempat, setelah file Excel berhasil ditautkan, kami mengarahkan kursor pada bagian nomor, kemudian klik tombol insert image fit dan menyesuaikan dengan nama yang sudah terdapat pada file heads. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, adanya integrasi antara MS Word dan Excel. Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, kalau kita mengintegrasikan antara data Microsoft Word dengan Excel itu kira-kira datanya nanti rusak tidak? Data nanti tetap bisa jalan dan masih bisa digunakan. Apakah ada pertanyaan lain? Ada tidak? Sudah cukup? Cukup. Jika tidak ada, kami mohon maaf. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah Mbak Bunga dan teman-temannya presentasi tadi kan ada pertanyaan. Kalau apa pertanyaan tadi? Kalau mengintegrasikan data antara Microsoft Word dan Excel itu datanya rusak atau tidak? Oh ya, kalau umpamanya setelah data itu kan sudah jadi, mengintegrasikan itu kan sudah jadi. Nah, apakah datanya itu nanti kalau dipindah ke file yang lain, gitu ya, kepindah yang lain, apakah
masih jalan atau tidak gitu ya. Masih jalan, tetapi kadang filenya itu yang integrasinya itu minta data source-nya, data Excel-nya itu ya, mailing, kemudian itu ditautkan lagi hanya diklik untuk data Excel-nya, setelah itu jalan itu ya, tidak dari awal. Dipahami ya? Pahami ya? Ya, baik, itu tadi tentang yaitu hasil dari fitur lanjut aplikasi perkantoran ya. Jadi sekali lagi secara kesimpulan ya, rangkumannya ya, Melmers itu apa toh? Melmers itu membantu kita untuk membuat sebuah dokumen, misalnya surat yang isinya sama untuk penerimaan yang berbeda secara cepat dan mudah. Jadi cepat gitu ya, tidak manual tadi ya, tidak manual. Yang kedua, Melmers fasilitas dari Writer untuk pembuatan surat secara massal, jadi secara banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga, penggabungan dua dokumen menjadi satu dokumen. Kalau yang sudah kita praktekkan penggabungan dari data Word sama data Excel gitu ya. Kemudian yang keempat, merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft Word untuk membuat surat dalam jumlah besar ya. Itu kesimpulan dari materi fitur lanjut aplikasi pada siang hari ini itu ya, yang saya kirim ke mana, ke grup kelas ya. Silahkan untuk dikerjakan ya, di Google Form itu di kelas itu silahkan dikerjakan ya. Apa saja yang telah kita pelajari pada kegiatan hari ini? Apa? Tentang LMS, yaitu pembelajaran yaitu tentang apa? Mengintegrasikan ya, yaitu fitur lanjut aplikasi perkantoran. Apa poin pentingnya? Poin pentingnya apa? Dapat membuat surat secara massal ya. Kita memahami ternyata setelah diintegrasikan itu memudahkan pekerjaan kita gitu ya. Jadi sekali lagi sebagai penutup ya, harapan saya sebagai penutup, mengapa toh kok ini apa ya, integrasi aplikasi Office itu sampai fitur lanjut aplikasi perkantoran itu kok harus menghasilkan project ya. Harapan saya, harapan Pak Guru ya, karena melihat realita di lapangan itu yang lulus itu, yang kuliah itu hanya 25-30%, yang 70% itu tidak kuliah ya. Maka jenengan semuanya itu harus punya skill, paham? Jadi kalau ngelamar pekerjaan itu nanti bisa MS Word, Excel, PowerPoint secara mahir gitu ya. Wah, itu insya Allah nanti diutamakan gitu ya, diutamakan sehingga sebagai bekal siswa semuanya nanti kalau sudah lulus gitu ya. Jangan sampai kita bekerja tanpa bekal, paham ya? Bisa dipahami ya? Ya, baik, semoga pertemuan pada siang hari ini membawa manfaat untuk kita bersama ya. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan membahas yaitu materi selanjutnya. Jadi kalau yang bab 2 teknologi informasi komunikasi itu sudah selesai materinya, sampai ini saja, sampai fitur lanjut aplikasi perkantoran itu sudah mentok, sudah selesai. Berarti kita pekan depan nanti kita masuk ke materi yaitu sistem informasi. Bisa dipahami ya?
nanti di buku paket itu nanti di bab 4 itu nanti tolong dibaca-baca ya. Kan buku paketnya bisa dibawa pulang, gitu nggih. Nah, sebelum kita akhiri dengan berdoa bersama, silahkan komputernya dimatikan semuanya ya. Kecuali yang ngirim, yang ketua kelas tadi ngirim hasilnya tadi ya, jangan dimatikan. Tapi yang belum tolong dimatikan, kemudian dirapikan semuanya ya. Kemudian kita akhiri dengan berdoa bersama ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, kita yel-yel slogan SMA Negeri 1 Wuryantoro. SMA Negeri 1 Wuryantoro, maju jaya juara. Informatika untuk masa depan. Baik, terima kasih. Semoga kita ketemu pekan depan dalam keadaan sehat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan untuk pulang karena ini jam terakhir ya.